Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Perkenalkan, nama saya Puspania Nabila dengan NIM 0302523031 dan teman saya Fidelia Krisna Devi Ziadatunisa dengan NIM 0302523015. Kami dari Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia dengan dosen pengampu Bu Syurmita SE MSc AK. Kami di sini akan menjelaskan tentang aset tak berwujud. Check it out. Apa aja sih yang akan kita jelasin? Yang pertama, apa itu aset tak berwujud? Yang kedua, proses pengalokasian. Yang ketiga, paten. Yang keempat, merek dagang. Yang kelima, waralaba. Yang keenam, goodwill. Yang ketujuh, biaya penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, contoh laporan posisi keuangan. Aset tak berwujud adalah hak keistimewaan dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan asal berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak berwujud yang dapat muncul dari sumber berikut. Yang pertama, hibah pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan nama dagang. Yang kedua itu, akuisisi bisnis lain, di mana harga pembelian termasuk pembayaran untuk goodwill. Yang ketiga, pengaturan monopoli swasta yang timbul dari perjanjian kontrak seperti waralaba dan sewa. Beberapa barang tak berwujud yang dikenal luas adalah paten SAP dari Jerman, waralaba toko serba Adiaspar dari Belanda, merek dagang Apple dari Amerika Serikat yaitu iPod, hak cipta J.K. Rowling pada buku-buku Harry Potter, dan merek dagang Europcar dalam cerita fitur. Aset tak berwujud dikategorikan memiliki umur manfaat yang terbatas atau umur manfaat yang tidak terbatas. Jika aset tak berwujud memiliki umur manfaat yang terbatas, perusahaan mengalokasikan biaya perolehan selama umur manfaat aset dengan menggunakan proses yang serupa dengan penyusutan. Proses pengalokasian. Biaya aset tak berwujud disebut amortisasi. Biaya aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Untuk mencatat amortisasi aset tak berwujud, perusahaan meningkatkan debit, beban amortisasi, dan menurunkan kredit aset tak berwujud spesifik. Tidak seperti penyusutan, tidak ada akun kontra, seperti akumulasi amortisasi biasanya digunakan. Paten adalah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh kantor paten yang memungkinkan penerima memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan. Selama beberapa tahun sejak tanggal pemberian, biaya perolehan awal paten adalah harga tunai atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh hak paten. Pepatah, paten hanya sebaik uang yang Anda siapkan untuk mempertahankannya. Selanjutnya, yaitu ada merek dagang atau trademark atau nama dagang trade name. Adalah frasa, sajak, atau simbol yang mengidentifikasikan perusahaan atau produk tertentu. Selanjutnya ada waralaba atau franchise. Adalah pengaturan kontrak antara franchise pemberi waralaba dan franchise penerima waralaba. Contohnya adalah penggunaan jalan kota untuk jalur bus atau jasa taksi, penggunaan lahan publik untuk telepon dan saluran listrik, dan penggunaan siaran udara untuk siaran radio atau TV. Ketika perusahaan dan mengidentifikasi biaya perolehan dengan pembelian waralaba atau lisensi, perusahaan harus mengakui aset tak berwujud. Selanjutnya saya akan membahas goodwill. Biasanya, aset tak berwujud terbesar yang muncul pada laporan posisi keuangan perusahaan adalah goodwill. Goodwill merupakan nilai semua atribut menguntungkan yang berhubungan dengan perusahaan yang tidak terkait dengan aset spesifik lainnya. Goodwill itu unik, tidak seperti aset pada investasi dan aset tetap, yang dapat dijual secara terpisah di pasar. Goodwill hanya dapat diidentifikasi dengan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan mencatat goodwill hanya jika seluruh bisnis dibeli. Dalam hal ini, goodwill adalah selisih lebih antara nilai wajar aset neto atau aset dikurangi liabilitas yang diperoleh. Goodwill tidak diamortisasi karena dianggap memiliki umur yang tidak terbatas, tetapi nilainya harus diturunkan. Selanjutnya ada biaya penelitian dan pengembangan atau research and development cost. Adalah pengeluaran yang dapat menyebabkan paten, hak cipta, proses baru, dan produk baru.
Proses pengalokasian biaya aset tak berwujud disebut amortisasi. Biaya aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas tidak diamortisasi. Perusahaan biasanya menggunakan metode garis lurus untuk amortisasi aset tak berwujud. Perusahaan biasanya menggabungkan aset tetap dan sumber daya alam berdasarkan aset tetap. Perusahaan menunjukkan aset tak berwujud secara terpisah berdasarkan aset tak berwujud. Dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan saldo aset kelompok utama seperti tanah, bangunan, dan peralatan, dan akumulasi penyusutan oleh kelas utama atau secara keseluruhan. Perusahaan juga harus menjelaskan metode penyusutan dan amortisasi yang digunakan, dan harus mengungkapkan jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk periode bersangkutan. Rasio perputaran aset mengukur produktivitas aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya di sini akan ada contoh laporan posisi keuangan dari aset tak berwujud. Di sini adalah laporan posisi keuangan dari perusahaan Standard Inc. Akunnya goodwill dan aset tak berwujud di sini dibagi menjadi 2 tahun 2014 dan 2013. Akun goodwill di tahun 2014 59.700 dan di 2013 56.500. Lalu merek dagang dan aset tak berwujud lain atau neto di tahun 2014 34.300 dan di tahun 2013 33.600. Lalu ini tambahin aja aset tak berwujud dan goodwill atau neto 94.000 di tahun 2014, 90.100 di tahun 2013. Lalu aset tetap yaitu tanah di tahun 2014 900, di tahun 2013 900, bangunan di tahun 2014 7.000, di tahun 2013 6.300, mesin dan peralatan di tahun 2014 30.000 dan di tahun 2013 27.000. Dijumlahin aja. Di tahun 2014 hasilnya 37.900, di tahun 2013 34.200. Lalu akumulasi penyusutan di tahun 2014 18.000, di tahun 2013 15.100. Hasil aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Di tahun 2014 akumulasi penyusutannya 18.000, di tahun 2013 15.100, lalu di tahun 2014 37.900 dikurangi 18.000, hasilnya 19.900, dan di tahun 2013 aset tetapnya 34.200 dikurangi 15.100, hasilnya 19.100. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan di bab aset tak berwujud ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.